Selamat datang di channel Red Devils Family, channel yang akan membahas berita terbaru dari Manchester United. Jika Anda fans Manchester United, ada sebaiknya Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda menjadi orang pertama tahu berita terbaru dari kami. Glory Manchester United. Manchester United kok mainnya bertahan, Solskjaer, DNA kami menyerang. Ole Gunnar Solskjaer membalas anggapan Jurgen Klopp yang menyebut Manchester United bermain bertahan. Solskjaer menyebut bermain menyerang ada di DNA timnya dan itu terus dilakukan. Klopp memang tidak puas dengan hasil imbang 0-0 saat Liverpool berjumpa Manchester United di pekan ke-19 Premier League. Saat itu Klopp menyebut United tampil dengan kecenderungan bertahan. Padahal, menurut Klopp, United punya banyak pemain bagus. Mereka punya kapasitas untuk bermain menyerang tetapi Solskjaer diklaim memilih bertahan. Laga di Anfield pun berakhir tanpa gol. Solskjaer membantah tudingan Klopp. Dia memastikan United tampil menyerang. Para pemain depan United pun bermain sangat semangat dan mereka mengejar setiap umpan yang diarahkan ke depan. Kami ingin menyerang dengan cepat. Bukan berarti Anda harus menyerang dengan cepat setiap waktu, ini adalah keputusan yang harus dibuat, kata Solskjaer dikutip dari Manchester Evening News. Tentu saja, dalam DNA kami jika melihat peluang, lakukanlah. Lakukan dengan baik. Saya pikir kami tidak melepas umpan dengan cukup baik, sambung pria asal Norwegia. Mungkin ada beberapa pemain yang larinya terlalu bersemangat, apalagi kami main di Anfield, tegasnya. Solskjaer sendiri cukup optimis dengan lini depan United. Walau belum mampu mencetak gol ke gawang Liverpool, dia yakin hanya masalah waktu untuk membuat setan merah makin padu dan tajam. Inter Milan inginkan Donny van de Beek, MU katakan tidak. Buyar sudah harapan Inter Milan untuk mendatangkan Donny van de Beek. Setelah Manchester United menutup pintu keluar untuk sang pemain, Van de Beek resmi menjadi bagian dari Manchester United di musim panas ini. Ia dibeli dari Ajax Amsterdam dengan mahar transfer 40 juta euro. Sejauh ini, Van de Beek masih jarang bermain sebagai starter di skuad MU. Inter Milan dilaporkan siap menampung sang pemain di musim dingin ini. ESPN mengklaim bahwa Inter bakal gigit jari, karena Solskjaer tidak mengizinkan sang pemain untuk pergi di bursa transfer kali ini. Menurut laporan yang beredar, Van de Beek dibidik Inter Milan sebagai pengganti Christian Eriksen. Playmaker asal Denmark itu diberitakan akan disingkirkan Antonio Conte, setelah ia dinilai tidak cocok dengan skema permainan sang pelatih. Conte dikabarkan naksir dengan gaya bermain Van de Beek dan ingin mendatangkannya ke Inter. Menurut laporan tersebut, Solskjaer sudah memutuskan untuk tidak melepaskan Van de Beek di musim dingin ini. Ia menilai bahwa Manchester United akan dihadapkan dengan jadwal yang padat di paruh kedua musim ini, karena mereka harus bermain di FA Cup, IPL dan Liga Eropa. Solskjaer ingin memenangkan ketiga trofi itu sehingga ia butuh tim yang kuat untuk dirotasi. Itulah mengapa Van de Beek masuk dalam kategori tidak dilepas. Soal Bruno Fernandes, Manchester United punya satu PR besar. Sebuah peringatan diberikan Ben Tonley kepada Manchester United. Ia menilai setan merah harus siap memenuhi ambisi Bruno Fernandes di masa depan. Semenjak mendarat dari Sporting Lisbon tahun lalu, Fernandes bisa dikatakan menjadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Ia memberikan kontribusi yang besar baik melalui gol dan juga assist di skuad setan merah. Fernandes dikenal sebagai pemain yang ambisius. Sejak awal ia mengatakan bahwa ia ingin membawa Manchester United menjadi juara di semua kompetisi yang mereka ikuti. Tonley menilai ambisi Fernandes ini bakal jadi masalah tersendiri bagi MU. Saat saya melihatnya bermain di atas lapangan dan mendengarkan wawancaranya, terlihat bahwa ia pemain yang ambisius, buka Tonley kepada Manchester Evening News. Tonley percaya bahwa pemain ambisius seperti Fernandes akan memiliki banyak tuntutan ke manajemen MU, sehingga manajemen MU harus siap memenuhi keinginannya. Saya yakin United pasti ingin memenuhi ambisinya. Sudah 8 tahun lamanya United belum memenangkan Liga, dan tahun ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk meraih itu sejak Sir Alex Ferguson pergi. Jika United menjadi juara musim ini, maka Bruno akan punya andil besar dalamnya.
jadi United harus siap memenuhi ambisinya. Tonli juga menilai wajar jika Fernandes punya banyak tuntutan bagi MU. Ia menilai sang playmaker adalah pusat permainan setan merah, sehingga United harus membangun timnya di sekitar dia. Saya rasa normal bagi pemain sepertinya punya ambisi yang besar. Dia punya performa yang sangat bagus dan ia bermain di klub terbaik di dunia, ujarnya. Jumpa Liverpool lagi, Solskjaer pastikan rotasi skuad Manchester United. Berjarak sepekan, Manchester United bakal berduel kontra Liverpool lagi, kali ini di ajang putaran keempat FA Cup. Ya, laga ini tepat berjarak 1 pekan usai kunjungan MU ke Anfield di Premier League. Pasukan Solskjaer hanya bermain imbang 0-0 di laga itu, tidak mengecewakan tapi juga tidak memuaskan. Kini, dua rival abadi Liga Inggris ini bertarung di kompetisi kelas 2 Piala FA. Solskjaer tahu kompetisi ini penting bagi MU yang memburu trofi, tapi dia pun menyadari pentingnya rotasi skuad. MU saat ini ada di posisi yang lebih baik dari Liverpool, lebih percaya diri, sedang dalam momentum bagus. Meski begitu, Solskjaer menegaskan bakal ada perubahan skuad pada duel FA Cup nanti. Jadwal pertandingan terlalu padat, tidak ada gunanya memaksakan pemain inti terus bermain. Kami jelas akan merotasi skuad, tapi kami pun pasti membentuk tim yang layak dan tim yang saya rasa bisa memenangi pertandingan, ujar Solskjaer di mainout.com. Kami tahu laga ini bakal sulit, saya bukan pelatih terbaik dalam undian lawan. Saya kira mereka harus memilih pelatih lain jika ingin mendapatkan undian lawan mudah. MU boleh berkembang bersama Solskjaer, tapi sejauh ini belum ada raihan trofi yang bisa jadi bukti. Solskjaer pun memastikan MU akan mencoba menjuarai FA Cup kali ini, meski Liga tetap yang utama. Tentu saja Anda ingin meraih trofi pertama Anda, tapi sebenarnya posisi di Liga lah yang jadi ukuran sejauh mana perkembangan Anda, sambung Solskjaer. Paul Pogba puji Cavani, beda dengan Rashford, Martial, dan Greenwood. Gelandang Manchester United, Paul Pogba, memberi pujian pada rekan satu timnya Edinson Cavani. Sang bomber dinilai punya kualitas yang berbeda dari pemain United lainnya di lini depan. Cavani bergabung dengan United pada awal musim ini. Dia datang dengan status bebas transfer dan mendapat kontrak 1 tahun. Cavani punya opsi kontrak tambahan 1 tahun lagi di United. Awalnya, banyak yang ragu dengan kedatangan Cavani. Dia cukup lama tak bermain di level kompetitif bersama PSG. Cavani juga berusia tidak lagi muda. Pemain asal Uruguay itu berusia 34 tahun pada tanggal 14 Februari tahun 2021 nanti. Edinson Cavani memulai kiprahnya di United dengan lambat. Ex-Napoli tersebut lebih sering tampil sebagai pengganti. Namun, pelan tapi pasti Cavani memberi kontribusi penting bagi United. Cavani sejauh ini telah mencetak 4 gol di Premier League. Cavani memainkan 12 laga untuk mendapatkan 4 golnya, hanya 4 kali menjadi pemain inti. Catatan yang dinilai cukup bagus darinya. Semua orang tahu bahwa Edinson Cavani adalah penyerang kelas atas dan hanya sedikit penyerang sepertinya di dunia ini dan kami memilikinya sekarang, puji Paul Pogba seperti dikutip dari MU TV. Cavani telah mencetak gol lebih banyak dari Alexis Sanchez di United. Pemain yang pernah membela Palermo itu pun dianggap mulai mematahkan cerita lama tentang kutukan nomor punggung 7 di United. Selain Cavani, United sebenarnya punya banyak pemain top lainnya. Ada Marcus Rashford yang tampil apik 2 musim terakhir. Lalu ada Anthony Martial dan Mason Greenwood yang mendapat banyak pujian atas aksinya musim lalu. Namun, Paul Pogba menilai 3 penyerang United itu tidak punya kualitas seperti yang dimiliki Cavani. Jesse Lingard jadi tumbal Amad Diallo di Manchester United. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Jesse Lingard dilaporkan akan dicoret dari skuad Manchester United untuk memberikan ruang kepada Amad Diallo. Manchester United resmi mendatangkan Amad Diallo beberapa hari yang lalu. Pemuda berusia 18 tahun itu didatangkan dari Atalanta. Meski masih muda, Diallo diproyeksikan langsung masuk ke tim utama MU. Ia juga diyakini berpotensi debut dalam waktu dekat ini. Manchester Evening News mengklaim Solskjaer benar-benar serius ingin mengintegrasikan Diallo ke timnya. Ia berencana untuk mengorbankan Lingard agar Diallo bisa masuk ke dalam timnya.
Menurut laporan tersebut, Solskjaer berencana untuk mencoret Jesse Lingard dari skuad yang ia daftarkan di IPL. Ini dikarenakan United punya jatah yang terbatas untuk mendaftarkan pemain. Sementara slot pemain mereka sejauh ini masih penuh. Sehingga Lingard rencananya akan dicoret dan posisinya digantikan oleh Diallo. Solskjaer sendiri diberitakan punya rencana untuk Lingard yang akan ia coret. Ia berencana meminjamkan sang pemain, karena ia tidak bisa memberikan jam bermain untuk lulusan akademi MU itu. Ia kabarnya bakal dipinjamkan ke Sheffield United dalam waktu dekat ini. Pujian oleh Gunnar Solskjaer untuk Aaron Wan-Bissaka, dia bek kanan kelas dunia. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan kredit yang besar terhadap Aaron Wan-Bissaka. Ia menilai sang bek adalah salah satu bek kanan terbaik dunia saat ini. Wan-Bissaka pertama kali mendarat di tahun 2019. Ia dibeli dari Crystal Palace dengan mahar transfer 50 juta pounds. Sejauh ini Wan-Bissaka punya reputasi yang bagus bersama MU. Ia dikenal sebagai bek kanan yang sangat sulit dilewati karena ia punya kemampuan bertahan yang sangat bagus. Solskjaer mengaku puas dengan performa sang bek. Saya rasa Aaron adalah salah satu bek sayap terbaik di dunia untuk urusan duel 1 lawan 1, buka Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer menilai bahwa Wan-Bissaka akan bertumbuh jadi bek kanan yang lebih komplit. Karena ia menilai sang bek mulai belajar untuk membantu serangan. Saya rasa ia semakin baik dalam membawa bola. Ia juga jarang kehilangan bola saat maju ke depan. Ia memang belum maksimal saat membantu serangan karena di awal karirnya ia tidak banyak diminta maju ke depan. Jadi musim lalu adalah masa pembelajaran baginya. Solskjaer percaya bahwa Wan-Bissaka saat ini belum mencapai puncak performanya. Ia meyakini sang bek akan menjadi bek sayap yang jauh lebih bagus di masa depan.